Puji Tuhan, jumpa lagi dalam kanal YouTube Keluarga Philadelphia, dan malam ini kita masih tetap pada konten yang sama seperti malam kemarin, yaitu konten Spice ya. Konten Spice ini konten yang membahas isu-isu yang terhangat yang sedang beredar, dan salah satu yang saat ini sedang hangat beredar adalah hukuman mati. Tetapi konten ini perlu diketahui, konten ini tidak dimaksudkan untuk secara spesifik membahas kasus yang sedang hangat-hangatnya terjadi, ya, vonis hukuman mati di Indonesia, di negara kita beberapa hari yang lalu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang perlu kita pahami sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristus mengenai hukuman mati? Sebelumnya kita perlu tahu dulu, ya, seharusnya gereja itu tidak berdiri sebagai penentang atau pembela hukuman mati. Karena hukuman mati ini adalah putusan yang tidak berada dalam ranah gereja. Hukuman mati ada dalam ranah pemerintahan. Itu sebabnya lebih baik, alangkah baiknya gereja dalam hal ini adalah pemberi pemahaman kepada umat melalui perspektif iman Kristen, ya, bukannya penentang atau pembela. Ini dulu yang kita perlu sepakati bersama-sama untuk mengikuti konten ini, ya. Kita perlu punya pandangan yang sama tentang sikap kita sebagai gereja, ya. Nah, karena pemerintahan itu adalah tangan Tuhan. Jadi dalam worldview kita, gereja dan pemerintahan itu adalah dua tangan Allah bagi manusia, ya. Yang satu langsung membawahi umat percaya, yang satu membawahi secara umum, baik itu umat percaya maupun yang tidak. Nah, itu sebabnya dalam pemahaman ini seharusnya kita tidak punya pemahaman bahwa gereja itu pantas berdiri sebagai penentang atau pembela. Ya, karena ini ada dalam ranah pemerintahan. Gereja adalah pemberi pemahaman kepada umat dari perspektif iman Kristen. Nah, ini terhadap apa yang patut diterima. Jadi saya pakai kata patut diterima dan yang tidak dapat diterima dari sebuah kebijakan. Gereja fungsinya adalah memberikan pemahaman kepada umat terhadap apa yang patut diterima atau yang tidak patut atau yang tidak dapat diterima dari sebuah kebijakan pemerintah. Bukannya penentang atau pembela kebijakan pemerintah, ya. Seolah-olah ada tendensi mendukung, memperjuangkan sesuatu atau sebaliknya menentang, ya, melakukan penentangan. Ya, kata diterima ini saya suka, ya, saya sepakati dari katekismusnya Gereja Katolik, sekalipun dalam esensinya tidak saya setujui, ya, dalam Rescriptum ex Audentia, ya, dalam nomor atau katekismus 2267 di situ ada perubahan, ya, sikap Gereja Katolik terhadap hukuman mati yang sebelumnya menerima secara halus, tetapi ditegaskan sejak 11 Oktober 2017 oleh Paus Fransiskus, ya. Dan ini Paus ini dalam memahami hukuman mati itu berbeda dengan Ratzinger atau yang baru saja meninggal, ya, Paus yang baru saja meninggal. Itu berbeda. Sedangkan Paus Fransiskus ini lebih kepada pengaturan yang baru terhadap Gereja Katolik mengenai hukuman mati. Jadi dalam katekismus nomor 2267 itu dikatakan, oleh karena itu gereja mengajarkan dalam terang Injil bahwa hukuman mati tidak dapat diterima karena merupakan serangan terhadap martabat, ya, dan martabat seseorang. Nah, kata tidak dapat diterima ini tepat sekali penggunaannya. Ini menunjukkan bahwa ucapan atau katekismus ini sebenarnya tidak dalam pengertian melakukan penentangan yang sampai menimbulkan sikap melawan, tetapi ini lebih kepada refleksi diri, pemahaman kita sebagai umat percaya.
Jadi hukuman mati dalam katekismus ini ditulis tidak dapat diterima. Ya, saya hanya memakai atau menggunakan kata tidak dapat diterima dan dapat diterima ini untuk menjadi cara saya menjelaskan pemaparan pada kesempatan kali ini. Ya, apa yang dimaksud dapat diterima dan yang tidak dapat diterima? Yang dimaksud adalah kebijakan yang patut diterima secara iman Kristen itu tidak dimaksudkan untuk melakukan dukungan penuh atau memperjuangkannya, ya. Maksudnya begini, ketika ada sebuah kebijakan pemerintah yang secara perspektif iman Kristen itu patut diterima, kepatutan diterimanya itu tidak mengharuskan kita dan tidak membuat kita harus melakukan dukungan penuh atas nama gereja kepada pemerintah, bahkan sampai kepada memperjuangkannya. Patut diterima di sini lebih kepada refleksi pemahaman kita sebagai orang percaya tanpa ada tendensi untuk berbuat sesuatu dari ke penerimaan atau penolakan kita, ya. Dan sebaliknya, kebijakan yang tidak dapat diterima secara iman Kristen itu tidak dapat diterima itu tidak dimaksudkan untuk melakukan pemberontakan, penentangan terorganisir, apalagi kudeta atas nama gereja kepada pemerintah. Itu sudah sangat melanggar worldview iman kita, ya. Jadi yang dimaksud dapat diterima atau patut diterima dan tidak dapat diterima itu bukan untuk melakukan sesuatu, bukan untuk bertindak, tetapi ini lebih kepada pemahaman, ya, pemahaman reflektif dari kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, sikap gereja terhadap negara adalah memberi penjelasan pemahaman kepada pengikut Kristus berdasar kitab suci. Jadi kita perlu tahu batasan gereja dalam konteks hidup bernegara. Gereja itu lebih kepada memberi penjelasan pemahaman, ya, bukan sampai pada intervensi pemerintah, ya. Tidak ada ruang bagi gereja untuk sebenarnya melakukan intervensi, apakah dalam konteks setuju terhadap kebijakan atau tidak setuju, ya, bukan sampai pada konteks intervensi. Itu kita akan lihat ayatnya nanti, itu akan bertentangan dengan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan atau kitab suci kita yang kita percayai. Ya, kita masuk pada penjelasannya. Ada 3 fakta yang sebelum saya sampaikan inti dari penjelasan saya ini tentang hukuman mati. Fakta pertama, bahwa hukuman mati itu mendapatkan komentar yang beragam dari Bapak Gereja, saudara, ya. Jadi Bapak Gereja sendiri di masa lampau itu bukan yang ekstrim tidak setuju dan ekstrim setuju, tetapi bahasa mereka itu halus sekali, tetapi dapat kita mengerti apakah ini nadanya setuju atau tidak, ya. Jadi hanya beberapa saja dari yang saudara baca di slide ini yang sangat eksplisit menyatakan setuju dan tidak setuju, tetapi sebagian besar lebih kepada pengkalimatan yang halus, tapi kita dapat melihat. Nah, komentar Bapak Gereja itu ada yang bernada, makanya saya pakai kata bernada karena lebih ke implisit, ya, tersirat bukannya tersurat. Bernada setuju. Bisa contohnya, ya, Clement dalam surat 1 Clement 45, Justinus Martir, kemudian Clement dari Alexandria, Agustinus, ya, dalam karya yang terkenal di City of God, kemudian Bapak Gereja yang terkenal di abad-abad selanjutnya, ya, Ambrosius dan Chrysostom, ya, itu mereka setuju, menyepakati atau menganggap bahwa hukuman mati ini patut dapat diterima, ya, dalam perspektif iman Kristen. Sedangkan beberapa Bapak Gereja lainnya seperti Athenagoras, Tertullian, Hippolytus itu tidak setuju, ya. Jadi fakta pertama, hukuman mati ternyata sudah menjadi pergumulan orang percaya sejak awal, ya, pergumulan pengikut Kristus sejak awal. Tidak ada sikap yang pasti dan jelas. Tetapi kalau dilihat dari banyaknya, tentu di sini mayoritas menyepakati atau menyetujui hukuman mati, ya, Bapak-bapak gereja. Nah, bukan hanya pada Bapak Gereja, saudara. Fakta yang kedua, masuk pada abad keempat,
dan abad pertengahan, justru hukuman mati itu pernah diterapkan oleh gereja. Nah, ya, ini adalah kesalahan ya, ketika gereja memutuskan untuk membuka peluang pada beberapa orang tertentu untuk dihukum mati. Ya, kenapa kok seperti ini situasinya? Karena pada abad keempat Kristen itu menjadi agama negara. Ya, gereja kawin dengan politik atau pemerintahan. Itu adalah termasuk sebuah kesalahan. Dan dengan kawinnya gereja dengan politik, itu sama dengan menyetarakan hukum gereja sama dengan hukum negara. Jadi gereja berhak menentukan terpidana. Jadi gereja yang membawa orang-orang yang dianggap dinilai dapat layak untuk dihukum, jadi gereja menentukan terpidananya, kemudian negara yang melakukan eksekusi. Ya, sekalipun tidak menggunakan tangan dari gereja, tetapi prosedur ini sebenarnya tidak sehat. Ya, gereja berhak menentukan terpidana, ini sebenarnya prosedur yang tidak sehat. Dan pada masa itu ya, ini sejak abad keempat sampai abad pertengahan kan berarti lama sekali saudara ya, sekitar 600-an tahun itu berlaku. Gereja menerapkan hukuman mati. Hukuman mati diterapkan bagi penghujat nama Kristus, sekte atau komunitas iman di luar gereja resmi, dan juga pengajar-pengajar Injil yang palsu. Ya, ketiga ini dapat dijatuhi hukuman mati, saudara, oleh gereja melalui negara. Nah, itu fakta yang kedua yang perlu kita ketahui. Jadi dari fakta yang pertama bahwa hukuman mati itu punya beragam komentar, setuju dengan tidak setuju, mayoritasnya setuju. Masuk kepada fakta kedua, di sejak abad keempat sampai abad pertengahan, gereja justru menerapkan, ketika gereja menjadi pemerintah atau menjadi satu dengan pemerintahan, justru gereja menerapkan hukuman mati. Ya. Dan fakta yang ketiga yang sejak tahun berapa ya saya lupa itu, sejak lebih ke belakang lagi, banyak forum-forum gereja yang secara resmi menentang hukuman mati. Ya, mulai dari gereja Katolik Roma seperti yang saya kutip di awal slide tadi, menentang hukuman mati. Kemudian World Alliance of Reformed Churches itu juga menentang secara resmi ya dalam sebuah dekretnya, termasuk WCC, World Council of Churches, ya, atau ini membawahi denominasi Protestan. Kemudian Ortodoks juga ada lagi sendiri, Reform juga ada, dan Katolik Roma. Ya, secara umum forum-forum bersama ini menentang, termasuk yang baru-baru ini PGI ya, PGI menghimbau untuk pemerintah tidak melakukan putusan atau vonis mati terhadap terdakwa atau terhadap terpidana. Nah, tiga fakta ini menunjukkan bahwa hukuman mati itu adalah sebuah polemik yang terus digumuli dalam sejarah perjalanan iman Kristen. Dan mari kita bahas, masuk pada pembahasan inti, kita perlu membahasnya dalam tiga bagian. Ya, yang pertama, apa itu hukuman mati? Pemahamannya, kita perlu meninjau hukuman mati dari pemahamannya. Bagian kedua, penerapan, dan bagian yang ketiga, tujuan yang seharusnya kita pahami dari hukuman mati. Ya, pemahamannya ada 4 ya. Yang pertama, hukuman mati diputuskan karena ini dalam konteks hukum Indonesia ya, karena 9 pelanggaran berat ya. Hukuman mati diputuskan karena pelanggaran berat. Jadi ini yang perlu kita pahami, hukuman mati itu tidak diberlakukan secara semena-mena, dan tidak semua tindakan kriminal itu patut dijatuhi hukuman mati. Sudah ada batasan-batasan pelanggaran berat yang baru diputuskan layak untuk dijatuhi hukuman mati. Ya, contohnya saudara, pembunuhan berencana kepada kepala pemerintah, pembunuhan berencana ya secara umum, masyarakat umum, penghasut huru-hara, pemicu peperangan, pencurian dengan kekerasan, narkotika, yang ada kaitannya dengan narkotika, pengedaran dan lain sebagainya ya. Pembajakan yang menyebabkan kematian, di situ pembajakan pesawat dan juga transportasi umum lainnya. Nah, ini adalah tindakan-tindakan kriminal yang layak untuk dijatuhi hukuman mati. Tetapi saudara, hukuman mati yang tindakan kriminal yang layak dihukum mati pun
itu tidak serta-merta pemerintah langsung melaksanakan hukuman mati. Selalu harus ada prosedur peradilan hukum yang jelas, terang, kemudian logis, dan yang dibangun berdasarkan bukti-bukti yang valid, yang dapat diterima. Berdasarkan peraturan kepala kepolisian, saudara, bahkan pelaksanaan penghukuman mati itu sudah diberikan prosedur yang jelas. Ada 4 tahap, di mana tahap pelaksanaan itu dibagi ke dalam disusun atau diurutkan menjadi 28 kegiatan, ya, dan mempertimbangkan cara-cara yang manusiawi terhadap terpidana mati ini. Jadi dari sini kita pahami bahwa jangan saudara ke distract sama kata mati itu, seolah-olah pemerintah melakukan dengan semena-mena, ya, vonis hukuman mati. Selalu harus ada prosedur hukum yang jelas. Bahkan di situ ya, punya dasar hukum ya yang cukup kuat. Ada banyak, saudara, mulai dari Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, Nomor 35 tahun 2009, bahkan mengikuti dari United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic. Jadi ada hubungannya dengan narkotika, drugs and psychotropica, ya, substances tahun 1988, ya. Jadi saudara, hukuman mati itu diputuskan bukan semena-mena, tetapi harus berdasarkan atau sesuai dengan prosedur peradilan hukum. Bahkan kita dengar ya yang kasus terbaru ini, hakim sendiri membuka peluang untuk melakukan banding sekalipun vonis hukuman mati sudah diberikan. Jadi misalnya kalau ada diberi hak upaya hukum dari terpidana untuk melakukan upaya hukum, mempertimbangkan kembali vonis yang sudah dijatuhkan. Artinya hukuman mati secara pemerintahan itu tidak dijatuhkan semena-mena. Ini yang perlu kita ketahui. Yang ketiga, hukuman mati juga sekalipun ya dalam Deklarasi Universal HAM, hukuman mati itu pada esensinya melanggar HAM, hak asasi manusia, pasal 3, ya, di mana di situ dikatakan hukuman mati itu dilarang karena setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan, ya. Tetapi kebebasan ini juga punya aturan dalam Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, terutama di dalam pasal 6 ayat 2 lampiran Undang-Undang 12 tahun 2005. Di situ ditegaskan, saudara, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius. Artinya masih terdapat ruang untuk boleh dilakukan hukuman mati karena ada pemahaman a public emergency which threatens the life of nation. Jadi gini, keadaan darurat yang membatasi pelaksanaan hak-hak kebebasan dasar, ya, yaitu kebebasan untuk hidup, hak untuk hidup. Ini juga memiliki batasan-batasan jika terkait dengan pelanggaran yang berat. Tetapi itu pun, misalnya terdapat pelanggaran yang berat, itu pun tetap harus dalam ketentuan yang ketat untuk memutuskan hukuman mati. Jadi hukuman mati ini tidak bisa semena-mena, ya. Ini yang harus kita pahami. Ketika kita berada di posisi yang kontra terhadap hukuman mati dengan punya dasar argumen bahwa hukuman mati itu melanggar HAM, pada kenyataannya ya tetap ada perhatian terhadap hak asasi kepada si tervonis hukuman mati. Jadi ketika si terpidana ini divonis hukuman mati, tidak langsung semena-mena melanggar hak asasi dari si tervonis ini, tetapi tetap mempertimbangkan hak-hak asasi sekalipun kalau berdasarkan proses yang berlangsung tidak ada perubahan dari sikap, ya. Karena kita tahu ya bahwa hukuman mati itu berdasarkan yang terbaru ada waktu 10 tahun untuk dilihat apakah ada perubahan kelakuan. Jika si tervonis ini berkelakuan baik, maka dinilai oleh kepala
lapas dan juga dapat gerasi dari presiden, maka dia tidak jadi dihukum mati. Itu artinya hukuman mati pun tetap masih memperhatikan hak asasi manusia, saudara. Tidak semena-mena melanggar hak asasi manusia. Dan yang keempat, kita perlu memahami bahwa hukuman mati itu diputuskan oleh pemerintah, bukan oleh gereja. Di sini kita perlu mengetahui bahwa ranah hukuman mati itu tidak boleh dilakukan oleh gereja. Tentu dalam hal ini tidak boleh dan tidak disepakati, ya. Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Artinya firman Tuhan mengakui tujuan penyandangan pedang oleh pemerintah ini untuk alasan-alasan tertentu. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ayat ini membuka peluang bahwa perjanjian baru menyepakati atau memahami, menyetujui hukuman mati, tetapi dilakukan oleh pemerintah, ya, bukan dengan tangan gereja. Tidak dilakukan oleh gereja dan tidak berdasarkan putusan gereja, tidak juga berdasarkan seperti abad pertengahan, ya, yang terjadi di abad pertengahan. Hukuman mati itu disebabkan oleh usulan gereja. Itu sesuatu yang keliru. Tetapi di sini harus dipahami bahwa hukuman mati yang layak adalah berada di bawah otoritas pemerintahan, bukan gereja. Martin Luther berkata cara Allah untuk mengendalikan orang yang tidak baik adalah dengan menempatkannya di bawah otoritas atau kekuasaan, dalam hal ini pemerintahan, ya. Jadi bapak-bapak reformator pun tidak kontra dengan hukuman mati, asalkan itu berada di bawah pemerintahan, dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh gereja, bukan diusulkan oleh gereja, bukan disebabkan oleh gereja, bukan seperti kemarin, ya, seperti masa lalu di abad keempat sampai abad pertengahan, bukan melalui gereja, bukan oleh gereja, tetapi melalui pemerintah dan oleh pemerintahan, ya. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, penerapannya. Nah, kita perlu punya batasan-batasan dalam apakah kita menerima atau tidak tentang hukuman mati, ya. Hukuman mati tidak dapat diterima menurut perspektif iman Kristen jika di luar otoritas resmi. Ini sudah pasti, seperti ayat yang kita baca. Selama hukuman mati itu adalah putusan yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah, ya, maka kita tidak dapat menerima hukuman mati itu. Misalnya hukuman mati yang ditetapkan oleh gereja, hukuman mati yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga sosial, lembaga masyarakat, atau pemerintah yang menyimpang dari pemerintahan resmi. Nah, itu adalah hukuman mati yang tidak dapat diterima menurut perspektif iman Kristen. Kemudian yang kedua, hukuman mati tanpa proses hukum. Alkitab tidak pernah merekomendasikan, menyarankan otoritas melakukan hukuman mati tanpa proses hukum. Selalu harus punya landasan hukum yang jelas, ya. Dan selalu pemerintahan yang baik itu memberi kesempatan pertobatan atau memberi kesempatan, seperti yang kita tahu tadi, ya, bahwa di Indonesia ini ada hukum yang berkata memberi waktu 10 tahun terhadap tervonis mati untuk dilihat apakah ada perubahan kelakuan baik, dan kalau didapati berkelakuan baik maka bisa saja hukuman mati itu ditiadakan atau dibatalkan. Jadi hukuman mati yang tanpa memberi kesempatan ini tidak dapat diterima menurut perspektif iman Kristen. Harus ada harus diberikan kesempatan. Kemudian hukuman mati yang bersifat sara, seperti yang terjadi di Amerika pada beberapa puluh tahun yang lalu, bahwa hukuman mati itu lebih ditujukan kepada masyarakat kulit hitam dan kalangan miskin, tetapi masyarakat kulit putih dan kalangan menengah ke atas, ya, itu tidak pernah dijatuhi hukuman mati sekalipun pelanggarannya sama. Nah, inilah yang tidak boleh dilakukan, tidak dapat diterima menurut perspektif iman Kristen. Artinya hukuman mati yang dijalankan harus dijalankan secara adil tanpa melihat sara, ya.
harus sesuai dengan pelanggaran yang berat juga dalam Keluaran 21 ayat 23 sampai 25. Jangan hanya karena persoalan sepele, tidak ada bukti, tidak ada saksi, tanpa proses hukum, kemudian dijatuhi hukuman mati. Nah, itu adalah keputusan yang tidak dapat diterima menurut perspektif iman Kristen. Ya, kita perlu membatasi, punya batasan toleransi terhadap hukuman mati. Mana yang kita terima, mana yang tidak. Ini perlu menjadi pemahaman kita. Dan yang terakhir, tujuan hukuman mati itu menurut hukum, ya, hukum yang berlaku, sebenarnya hukuman mati itu ditetapkan untuk efek jera. Tetapi alasan ini pada faktanya tidak dapat diterima karena tidak ada berdasarkan survei, ya, saya tidak tampilkan surveinya. Berdasarkan survei itu tidak mendatangkan efek jera apa-apa hukuman mati yang diberlakukan. Itu sebabnya seharusnya untuk hukuman mati tujuannya itu bagi kita, ya, bagi kita. Itu tidak menjamin terhentinya kejahatan, tetapi menghentikan potensi kejahatan yang sama dari pelaku tervonis. Jadi ini lebih tujuannya lebih kepada si yang tervonis, bukan kepada orang-orang yang lain, di mana hukuman mati diputuskan supaya orang-orang lain melihat hukuman mati terhadap orang yang sudah dijatuhi hukuman mati itu, kemudian mereka ketakutan. Oh, wah, berarti ini berakibat fatal, ini hukuman mati. Nah, tujuan yang seperti itu tidak logis, ya. Pada faktanya itu tidak menimbulkan efek jera. Seharusnya ini lebih kepada si pelaku yang tervonis itu tujuannya, yaitu menghentikan potensi kejahatan yang berkelanjutan atau yang sama dari pelaku yang sama, bukan ditujukan kepada mereka-mereka yang belum melakukannya, ya. Dalam asas hukum itu tidak boleh, karena penjatuhan hukuman mati itu harus berdasarkan sesuatu yang sudah dilakukan, bukan berdasarkan untuk anggapan orang-orang yang belum melakukan hukuman mati, ya. Saya rasa orang-orang hukum mengerti bahasa saya. Saya lupa istilahnya terhadap apa yang saya ucapkan tadi. Itu sebabnya, saudara, kita perlu tahu membatasi diri bahwa, saya ulangi lagi, gereja bukan pada ranahnya untuk menetapkan hukuman mati, juga tidak punya hak untuk menyetujui dalam pengertian yang tadi, ya saudara, ya, menentang atau membela sesuatu yang keluar dari produk dari kebijakan pemerintahan. Kita perlu punya batasan memahami, kalaupun kita menerima hukuman mati, tentu kita punya kriteria, ya, terhadap apa saja hukuman mati itu dapat kita terima. Itu saja yang dapat saya bagikan dalam konten Spice tentang hukuman mati ini. Kiranya ini menjadi konten yang referentif bagi saudara untuk mempertimbangkan pemahaman saudara perihal hukuman mati. Kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Amin.